Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah mendekati dan memasuki bulan Ramadan. Tentunya kita sebagai umat Islam harus paham mengapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa Ramadan. Yang sebagian besar umat Islam kadang tidak memahami apa tujuan dari syariat puasa Ramadan itu. Sehingga pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ada 3 tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa Ramadan. Yang pertama, dengan berpuasa Ramadan, insya Allah kita dididik oleh Allah menjadi seorang mukmin yang bertakwa secara personal. Kita mengetahui bahwa dasar dari perintah puasa adalah surat Al-Baqarah 183. Yang Allah menegaskan dalam ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun al-ayah. Ayat itu mengandung perintah kepada kita sebagai seorang muslim. Allah memanggil langsung kepada orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Itu menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada kita secara personal. Yang mana kita diperintahkan oleh Allah untuk kutiba alaikumusiyam. Untuk kita semua ini untuk menjalankan puasa Ramadan, yang itu menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu merupakan puasa yang bersifat personal, tidak bisa diwakilkan siapapun. Oleh karena itu, di penghujung ayat itu Allah akan mengangkat derajat orang yang berpuasa dengan cara yang luar biasa dengan kata la'allakum tattaqun. Kata la'ala di situ mengandung makna secara bahasa yaitu litaroji, mengandung tujuan yang luar biasa dan pasti menjadi orang yang bertakwa. Lebih-lebih ayat itu mengandung makna dhamir mukhatab, orang yang keduanya Allah dengan kita diminta untuk selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa indikator seorang muslim, seorang mukmin yang bertakwa secara personal? Yang pertama adalah kita akan menjadi seorang muslim yang al-khaufi bil jalali, selalu takut kepada Allah yang maha agung. Dimanapun orang ketika berpuasa merasa dekat dengan Allah, merasa dekat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah menyampaikan hadisnya, ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun berada. Di saat Ramadan inilah kita merasa dekat dengan Allah dan takut terhadap apa yang diancam oleh Allah. Kemudian yang kedua, di indikatornya adalah al-amalu bin tanzil, yaitu beramal sesuai dengan syariat. Orang yang bertakwa ketika beramal harus mengikuti syariat yang dituntut Allah. Kita nggak bisa berpuasa seenaknya sendiri. Sehingga Allah sudah memberikan gambaran dan tuntunan secara jelas dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 186. Menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada kita. Sehingga Ramadan itu berfungsi untuk membakar dosa-dosa kita. Dan insya Allah kalau kita berpuasa dengan iman dan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, tujuan Allah mensyariatkan puasa adalah kita dididik menjadi seorang muslim, dibentuk menjadi takwa secara personal, secara sosial. Artinya apa? Di saat puasa Ramadan adalah kesempatan kita untuk menjalin solidaritas sosial di antara kita. Dilambangkan dengan apa? Dilambangkan dengan kita tiap hari kumpul di masjid berjamaah sejak subuh sampai kita menjelang tidur, kita diminta untuk sama-sama menjalankan ibadah tarawih. Sebagai bentuk apa? Komitmen kita untuk menjalin kebersamaan di antara umat Islam. Dalam keluarga juga begitu. Mungkin kalau dalam keseharian kita ketika kita makan masih kadang untuk makan bersamanya sulit, tapi ketika Ramadan inilah kita makan sahur bersama-sama, buka bersama-sama. Kemudian yang terakhir, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi
manusia yang selalu bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan yang utama kita menjalankan puasa. Semoga kita bisa menjalankan puasa dengan penuh iman wa ihtisaban dan mendapatkan derajat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya minta maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.